warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rima Safitri dengan NIM 2007143, Program Studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini, Institut Agama Islam Tasikmalaya. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tips bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan efektif agar disukai oleh lawan bicara, yaitu untuk memenuhi salah satu tugas UTS mata kuliah Komunikasi Pendidikan yang diampu oleh Ibu Astri Nur Islami MPD. Langsung saja, tips komunikasi yang baik agar disukai oleh lawan bicara. Tips yang pertama yaitu kita memahami keadaan lawan bicara. Saat berkomunikasi dengan lawan bicara, pahami dan fokus dengan keadaan baik dari sisi lingkungan maupun suasana. Secara umum, berbicara dengan orang lain tanpa benar-benar fokus kepadanya adalah tindakan yang tidak sopan. Ketika lawan bicara sedang bicara, biarkan dia bercerita tentang seluruh informasi yang ingin diberikan. Dengarkan secara seksama agar bisa mengerti apa maksud pembicaraannya. Tips yang kedua yaitu kontak mata dengan lawan bicara. Setelah fokus, kontak mata adalah salah satu komponen penting dalam komunikasi. Pandangan mata saat berbicara atau mendengarkan orang lain merupakan unsur penting dalam sebuah komunikasi. Dengan melakukan kontak mata saat berbicara, pesan yang ingin disampaikan akan lebih mudah ditangkap. Hal ini sangat penting, terutama saat sedang presentasi atau berpidato di depan publik. Yang ketiga, menjaga sikap tubuh. Saat berbicara dengan seseorang, kamu perlu memperhatikan sikap tubuh lawan bicara. Sikap tubuh bisa menunjukkan pemikiran dan perasaan dari lawan bicara. Jika terdapat sikap yang kurang nyaman, lebih baik kamu hindari hal yang sedang kamu bahas. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan sikap tubuhmu sendiri saat sedang berbicara pada seseorang. Tetaplah mata lawan bicara, tunjukkan senyuman, dan berekspresilah secara tepat. Yang keempat, menunjukkan sikap antusiasme. Menunjukkan sikap antusias perlu dilakukan sebagai bentuk menghargai apa yang orang bicarakan, walaupun apa yang mereka bicarakan sudah pernah kita dengar sebelumnya. Tetap perlihatkan keseriusan dan antusiasme ketika berbicara atau ketika lawan bicara memberi respon pembicaraan dengan pendapat, saran, ataupun kritik mereka. Hal itu akan membuat lawan bicara merasa dihargai dan bisa fokus sepenuhnya pada pembicaraan. Tips yang kelima yaitu usahakan tidak mendominasikan dalam percakapan. Bagian ini sangat penting karena seringkali ketika seseorang sedang memberikan informasi, justru dibalas dengan cerita diri sendiri. Oleh karena itu, dalam berkomunikasi tentunya harus pandai mendengarkan. Kita harus lebih memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk fokus kepada hal yang disampaikan sampai selesai. Yang keenam, gunakan kata-kata yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Tujuan utama berbicara adalah untuk membuat lawan bicara mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Untuk itu, diperlukan sikap saling memahami antara pembicara dan lawan bicaranya. Jadi, berbicaralah untuk hal-hal yang penting dan sekiranya mengenai hal yang benar-benar saling dipahami, sehingga arah pembicaraan menjadi lebih terarah. Tips yang ketujuh yaitu tidak memotong pembicaraan. Tips satu ini menjadi yang paling penting dalam komunikasi, karena saat mendengarkan itu berarti kamu sedang mencerna informasi yang disampaikan lawan bicara. Tanggapan yang kamu keluarkan nantinya sangat dipengaruhi oleh seberapa efektif kamu saat mendengarkan. Jangan sampai punya kebiasaan memotong pembicaraan, karena selain tidak sopan dan egois, hal tersebut bisa mengurangi dan menghambat dalam mencerna informasi secara utuh sehingga tidak bisa menanggapi dengan semestinya.
Itulah tips komunikasi yang baik agar disukai oleh lawan bicara. Semoga tips yang tadi saya berikan bisa bermanfaat khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.